16 Bapak Munawir Satsali Rasak SIP MA. Ya, silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Bapak Profesor Dr. Fauzan MPD. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Tomohon, Ibu Sandy G.A. Romayar, SE MIKOM. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16, Bapak Munawir Satsali Rasak, SIP MA. Yang kami hormati Ibu Astri Wayuni selaku Direktur Corporate Affairs Paragon Corp. Yang kami hormati Ketua Yayasan Dharma Bakti Indonesia Tomohon, Ibu Kinio Rutuene. Yang kami hormati Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, Dr. Angela A. Adam, SEMM. Yang kami hormati Rektor UKIP, Dr. Insinyur Sandra A. Korua MSI. Yang kami hormati Ketua Stikes Gunung Maria Tomohon, Ibu Heni Pongantu, NSMSN DNSC. Yang kami hormati Ketua Stikes Bethesda Tomohon, Dr. Nars Joyce Kauna, SPD Eskep MKes. Yang kami hormati Rektor Institut Teknologi Minahasa Tomohon, Profesor Dr. Insinyur Herdianto Latemona MS, dan seluruh sivitas akademika Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Sebelum kita memulai acara kita di pagi hari ini, sampai sebentar saya mengundang semua Bapak Ibu berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Unsrit. Indonesia
lanjut dengan lagu Mars Unsri. Silakan duduk kembali. Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk satu kesempatan yang mulia dan sangat berharga bagi kami Universitas Hariputra Indonesia Tomohon, sehingga di hari ini boleh terjadi pertemuan dalam rangka program apresiasi untuk dosen berdampak. Untuk itu, atas nama yayasan dan pimpinan Universitas Hariputra Indonesia Tomohon, kami mengucapkan selamat datang pertama kepada Wakil Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi, saya sebut dengan hormat Bapak Profesor Dr. Fauzan MPD. Selamat datang Bapak Wakil Menteri di Universitas Hariputra Indonesia Tomohon. Selamat datang di Kota Tomohon. Dan inilah kami Unsrit. Kami sangat bangga karena ini momen yang paling berharga bagi kami. Kami boleh diperhatikan, sehingga ini menjadi suatu semangat yang baru bagi kami untuk terus menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdampak. Dan saya mengucapkan selamat datang juga kepada Ibu Wakil Wali Kota Tomohon. Saya sebut dengan hormat Ibu Septi Gladi Adolfina Rumayar SE.MIKOM. Selamat datang Ibu di Unsrit. Tadi saya sempat tanya, Ibu ini pertama kali ya ke Unsrit. Dan saya bangga juga apresiasi kepada pemerintah Kota Tomohon boleh hadir menyaksikan program momen yang sangat berharga bagi kami di pagi hari ini. Selamat datang juga kepada Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16, Bapak Munawir Satsali Rasa, SIPMA. Selamat datang Pak Kalem. Dan selamat datang juga kepada Ibu Ketua Yayasan Dharma Bakti Indonesia Tomohon, Ibu Kinio Rutuwene, yang mungkin sebentar akan menyusul kehadirannya. Dan selamat datang juga kepada, saya sebut dengan hormat, tim dari Kemendikbudristek, Ibu Astri, dan juga Bapak Imam Santoso yang merupakan dosen inspirasi juga yang boleh hadir. Selamat datang di Kota Tomohon, selamat datang di Unsrit bersama dengan rombongan tim kementerian yang ada, yang mungkin saya tidak bisa dapat sebutkan satu persatu. Selamat datang di Universitas Hariputra Indonesia Tomohon, dan selamat datang juga kepada para tamu dan undangan, baik dari perwakilan pimpinan perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Tomohon. Selamat datang di Unsrit. Dan bagi kita semua yang saya banggakan, Bapak Ibu dosen dan pegawai keluarga besar Unsrit bersama dengan mahasiswa-mahasiswi yang kami cintai. Saya harap ini menjadi momen yang dapat memotivasi kita semua bahwa kita perguruan tinggi swasta dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekali lagi selamat datang bagi kita semua dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, kembalikan kepada Ibu Rektor. Kegiatan liputan dosen berdampak ini merupakan kolaborasi antara Kemendikbudristek, Paragon, serta salah satu dosen inspiratif yang juga content creator
Bapak Imam Santoso. Kita akan mendengarkan speech singkat dari Bapak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan kepada Profesor Fauzan, Wakil Menteri Kemendikbud Saintek. Yang kedua, ada dua Sri Kandi di sini, Sri Kandi hebat. Yang pertama Ibu Wali Kota, Ibu Cindy, dan juga Ibu Rektor, Ibu Angel. Ada Bu Astri dari Paragon, juga ada, dan tentu saja ibu kita yang banggakan, Ibu Nindi. Tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu, ternyata di Indonesia, terlepas dari lokasinya, kampusnya, banyak sekali dosen-dosen hebat, Pak. Salah satunya Bu Nindi ini, Pak, beliau. Bahkan video beliau itu yang tentang Pengmas dan Kosa Bangsa dapat juara 2 ya, Bu, ya, kemarin ya. Juara 2, Pak. Mengalahkan dosen-dosen yang dari top-top kampus. Bahkan pengabdiannya betul-betul real, menolong masyarakat korban gunung meletus yang lokasinya jauh dari sini. Mereka pingin sekali ke sini, Pak, sebenarnya. Karena kendala badai dan topan istilahnya, ombaknya gede banget. Semalam Bu Nindi nunjukin, Mas, ini kita terjebak di pulau ini. Sebenarnya ingin ketemu Pak Fauzan juga, si penduduk itu, tapi tidak bisa. Dan tentu saja kebaikan dan kehebatan dosen itu harus disiarkan. Itulah tugas saya sebagai content creator, Pak, agar menginspirasi para dosen di seluruh Indonesia. Apapun hambatannya, kita bisa berprestasi dan jadi inspirasi. Dimanapun kita, lokasi dimanapun, kampus manapun, dosen bisa berdampak real, bukan omon-omon, tidak hanya sibuk di lab seperti saya dan konten, tapi juga seperti Bu Nindi yang betul-betul memberikan dampak kepada masyarakat, kepada nelayan yang membutuhkan. Jadi Pak Fauzan izin, Ibu Rektor, Wali Kota, tugas saya adalah dan Paragon mensiarkan kebaikan, kehebatan dosen-dosen Kemendikbud Saintek, dosen negeri, dosen swasta. Kami ingin siarkan kebaikannya agar menginspirasi bahwa jadi dosen itu keren, jadi dosen itu adalah sesuatu impian yang sangat mulia dan bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Bila ada yang kurang, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, memang benar-benar menginspirasi. Pak Imam, terima kasih kembali. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Astri Wayuni selaku Direktur Corporate Affairs Paragon Corp. Dipersilakan, Bu. Tadinya saya mau mengikuti Bu Rektor aja di bawah karena Mas Imam naik, jadi saya harus naik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Wakil Menteri Dikti Saintek, Profesor Dr. Fauzan MPD. Matur nuwun sudah hadir Bapak di acara kami. Ibu Wakil Wali Kota Tomohon, Ibu Cindy, terima kasih juga sudah hadir, serta tuan rumah sekaligus mungkin kolaborator kami hari ini, Ibu Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, Ibu Angela. Selamat pagi Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat datang di Unstreet. Saya sangat senang karena di tengah-tengah kita banyak pemimpin perempuan. Jadi kami sudah berkeliling ke beberapa daerah untuk program dosen berdampak. Tapi baru hari ini saya ketemu rektor yang perempuan, pemimpin daerahnya juga perempuan. Luar biasa, Tomohon. Jadi saya tidak sendirian ya Bu ya. Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, mungkin sedikit mewakili Paragon Corp, saya menjelaskan mengapa kami
terinspirasi untuk mengerjakan program dosen berdampak ini, Bapak Wamen. Paragon sendiri merupakan perusahaan kosmetik, mungkin brand-brandnya mudah-mudahan sudah diketahui oleh Bapak dan Ibu. Ada Wardah, kemudian Kaf, Makeover yang alhamdulillah bocoran dari teman-teman sales di Manado dan Tomohon itu salah satu yang tertinggi, Pak. Alhamdulillah. Sehingga memang bagian dari komitmen kami ingin membawa manfaat lebih banyak, tidak hanya sekedar bisnis dimanapun kami beroperasi. Nah, program dosen ini sangat dekat di hati Paragon karena founder kami, Ibu Nur Hayati Subakat, itu sangat percaya sebuah nasib seseorang bisa berubah jika pendidikannya itu tinggi. Sehingga bersama Mas Imam dan juga tim dari kementerian, kami menggodok program dosen berdampak karena kami melihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi Indonesia harus memiliki sumber daya manusia yang unggul, terutama di STEM, Pak Wamen. Dan kami melihat itu dimulai dari dosen-dosen yang berprestasi. Kalau dosennya keren, mahasiswanya pasti semangat, Pak, gitu. Jadi bersama tim kementerian kami menggodok sebuah program di mana nantinya kita akan mengumpulkan banyak dosen dari seluruh Indonesia. Kami akan membuat pelatihan bootcamp begitu, Pak Wamen, di mana kami akan memberikan topik-topik yang sangat relevan untuk para dosen. Misalnya bagaimana cara menulis penelitian supaya dapat grant, kemudian kesempatan global apa saja yang harus kita dapatkan supaya kita bisa bersaing. Dan ini dimulai dari cerita-cerita inspirasi dari dosen-dosen di seluruh penjuru negeri. Kami memilih kombinasi juga antara universitas negeri dan swasta karena kami memahami tantangan yang dihadapi berbeda, tapi ternyata banyak sekali dosen-dosen seperti Ibu Nindi di tengah keterbatasan prestasinya luar biasa bahkan mendunia. Jadi semoga kita beri tepuk tangan Ibu Nindi. Jadi semoga program ini merupakan langkah awal Pak Wamen, Bu Wawali, bagaimana kami Paragon bisa berkontribusi lebih banyak ke dunia pendidikan. Semoga ini juga menciptakan daya saing sumber daya manusia kita ke depan. Sekali lagi terima kasih Pak berkenan hadir karena lokasinya juga jauh di tengah kesibukan. Saya rasa kehadiran Bapak sangat memberi kami semangat nih tim program Pak supaya bisa lebih banyak lagi dosen-dosen yang mengikuti program ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah yang akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Tomohon, kami sebut dengan hormat Ibu Sandy Gledi Adolfina Lumayar, SE MIKO. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Bapak Profesor Dr. Fauzan MPD. Yang saya hormati jajaran Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 Bapak Munawir Rasak SIP MA. Yang saya hormati Director Corporate Affairs Paragon Corp, Ibu Astri Wahyuni. Yang saya hormati Ketua Yayasan Dharma Bakti Indonesia Tomohon, Ibu Kinyo Rutuene. Yang saya hormati Rektor Unsri Tomohon, Ibu Angela Adam, STME, MM. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati dan saya banggakan para dosen dan mahasiswa Unsrit yang hadir dan seluruh hadirin undangan yang saya banggakan. Tentu pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf karena Bapak Wali Kota Tomohon belum berkesempatan hadir bersama-sama dengan
kita pada saat ini karena beliau sedang ada tugas di luar daerah. Untuk itu, saya akan membacakan sambutan Wali Kota Tomohon. Puji syukur tentu kita naikkan limpah syukur banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tuntunan dan penyertaannya. Pada hari ini kita boleh berada di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam acara kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam program Dosen Berdampak beserta rombongan. Dan atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Tomohon, saya menyambut dan menyampaikan selamat datang kepada Bapak Wakil Menteri Kemendiksaintek RI, Bapak Wakil Menteri Fauzan beserta rombongan. Karena ini merupakan sebuah kehormatan besar bagi kami, sekaligus menjadi momentum penting bagi kita semua dalam upaya kita memperkuat kontribusi institusi pendidikan dalam karya kemajuan pendidikan tinggi di Kota Tomohon. Bapak Wamen yang terhormat dan hadirin yang saya banggakan, Kota Tomohon bukan hanya dikenal sebagai kota bunga, tetapi juga sebagai kota pendidikan di wilayah Sulawesi Utara. Sehingga kehadiran Bapak Wakil Menteri Kemendiksaintek pada saat ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan pendidikan tinggi, sains dan teknologi sebagai fondasi terciptanya pendidikan tinggi, maju, relevan, dan berdaya saing global. Selanjutnya, pendidikan tinggi adalah pilar penting dalam membentuk masa depan bangsa. Di balik kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, institusi pendidikan ada sosok-sosok yang luar biasa yang bekerja dengan tulus dan penuh dedikasi, yaitu para dosen dan para tenaga pendidik. Dan izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh dosen dan tenaga pendidik di Kota Tomohon, dan khususnya kepada Ibu Nindi yang terpilih dalam program Paragon ini. Dan memang tadi sempat berbicara, ngobrol sedikit dengan Ibu Rektor bahwa penelitian yang dilakukan itu memang diarahkan kepada daerah 3T. Untuk itu memang walaupun Unstrit berada di Kota Tomohon, Pak, tetapi penelitiannya pasti berada di luar Kota Tomohon karena sebagai informasi Kota Tomohon tidak ada daerah 3T. Seperti itu. Makanya penelitian ada di luar daerah Kota Tomohon. Dan untuk itu kami atas nama pemerintah Kota Tomohon sangat berbangga atas dosen yang berprestasi yang tentu membawa pengaruh besar untuk pendidikan tinggi di Kota Tomohon. Hadirin yang kami hormati, Kota Tomohon selalu mendukung upaya-upaya strategis yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas wawasan global dari generasi ke generasi. Kami menyadari bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh seberapa baik kita menyiapkan generasi muda saat ini. Sekaligus tersedianya kualitas tenaga pendidik yang handal dan cakap di bidangnya. Untuk itu kami bersyukur atas kunjungan ini di mana Kota Tomohon memperoleh kesempatan untuk mendapat motivasi dan inspirasi serta dorongan untuk para pendidik yang ada di Kota Tomohon dalam usaha bersama mencetak generasi yang bermutu, adaptif dan inovatif. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia pada kunjungan Bapak Wamen saat ini. Kiranya momentum ini menjadi pijakan kami untuk bersinergi melalui program-program sinergis pemerintah pusat dan daerah dalam wujud komitmen pemerintah untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih Pak Katuan O Pakalawiran. Shalom. Wali Kota Tomohon Karol Jorak Asaria Senduk SA.
Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kami sebut dengan hormat Bapak Profesor Dr. Fauzan MPD. Ini sudah tinggi. Yang Pak Wakil Menteri Pendidikan Tinggi ini kok tinggi gitu. Saya jawab, ya karena memang syaratnya menjadi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi itu harus tinggi. Kalau pengen jadi Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah, nggak perlu tinggi. Yang saya sampaikan ini bukan sesuatu normatif, tetapi ini empiris. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di tengah-tengah para Sri Kandi Kumohon ini agak grogi juga ternyata. Yang sama-sama kita banggakan Ibu Wakil Wali Kota, kawan karib saya ini Mas Munawir, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Mbak Astri, kok tahu gitu di sini yang ada orang hebat. Mas Imam juga ini, terima kasih banyak. Bu Rektor, terima kasih atas jamuannya tadi malam. Itu tadi malam dijamu oleh Bu Rektor. Jamuannya pedes-pedes itu. Ya, saya nggak begitu suka pedes. Saya ngambil yang tidak pedes-pedes. Contohnya ya nasi putih, itu tidak pedes. Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi swasta yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Tentu kawan-kawan dari kementerian, dan secara khusus saya ingin menyebut Ibu Windy. Selamat. Ini kalau di Kumohon namanya cabai rawit, kecil-kecil tapi pedas. Tentu salam dari Pak Menteri untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya Mbak Windy. Saya sebut Mbak saja, biar awet muda. Atas prestasi yang telah diraih. Dan saya datang ke sini setelah saya diberitahu, Mas, kalau seandainya tidak berdiri di situ gimana ya? Mungkin dari sana ya. Kasihan yang di belakang itu lihat kok gini-gini. Kepingin melihat Wakil Menteri Pendidikan. Saya tahu perasaan ibu-ibu yang di sana. Saya jauh pengen tahu Wakil Menteri kok mau mengusir, nggak enak juga gitu ya. Saya wakili. Sudah apa namanya, sudah jelas. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya datang ke sini memang diminta Pak Menteri untuk hadir, bukan meninjau, tapi menjemput. Kalau di daerah-daerah tertentu banyak penambangan yang sifatnya fisik, material,
tapi Mbak Astri yang dari Paragon bersama kementerian ini menambang potensi SDM yang kali ini adalah mutiaranya kita sebut Mutiara Windy. Ini menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian, khususnya pengelola pendidikan tinggi swasta khususnya. Saya juga mantan rektor pendidikan tinggi swasta, sehingga tidak kaget. Kecil itu memang sudah biasa. Kalau sudah besar, tetap kita mengatakan itu biasa, karena memang kita kerja keras. Mbak Windy, siapa tahu Mbak Windy itu berasal dari perguruan tinggi yang tadi malam saya nanya sama Bu Rektor, berapa jumlah student body yang ada di universitas ini? Jawab 800. Saya katakan, buatlah small is beautiful. Beautifulnya bukan karena ada Wardah, tetapi dari Wardah ini, dari berkosmetik ini ada pelajaran menarik yang harus dipahami oleh pengelola pendidikan tinggi. Jadi pendidikan tinggi harus mampu berinovasi untuk menjawab persoalan-persoalan sosial yang terjadi. Kenapa begitu? Karena kosmetik telah menjawab. Saya kasih contoh, Bapak Ibu sekalian. Saya ingat betul ibu saya dulu ketika mau datang ke kondangan, dia pakai bedak. Bapak Ibu saya kira tahu mereknya apa itu? Viva. Iya kan? Saya sudah beli bedak kakak saya. Viva. Tidak hanya mereknya, tetapi bagaimana cara menggunakan bedak Viva itu bisa dipraktekkan. Dituangkan, ya kan? Terus kemudian ini kan diketek-ketek, baru dipakai. Setelah itu berangkat ke kondangan. Seiring dengan itu, seiring dengan bedak tadi itu, karena ini hubungannya dengan Mbak Astri. Karena terkait dengan bedak itu, ada namanya obat gosok balsam. Sakit kepala, balsam. Perut kembung, gatal-gatal, keju-keju juga. Di tahun 70-an, di tahun 80-an, dunia masih menerima sesuatu yang sifatnya generik. Generik. Ketika kondisi sosial belum banyak mengalami perubahan, belum adanya tuntutan yang lebih spesifik, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kini kita sudah harus berhadapan dengan dunia yang spesifik. Saya yakin, kalau tidak percaya, Bapak Ibu atau Mbak-mbak yang hadir di sini ini sudah tidak mungkin lagi menggunakan kosmetik hanya sekali, minimal 3. Ya kan? Minimal 3. Apa itu? Foundation dulu. Ya kan? Terus apalagi? Kalau itu harus dikasih merah, biru atau hitam, berarti 4. Artinya apa? Di situ menuntut spesifikasi, termasuk juga obat. Sakit kepala sekarang ini, kalau Bapak Ibu datang ke dokter, ditanya, sudah berapa lama? 2 hari dok.
Yang sakit sebelah mana? Yang sebelah kanan, dok. Rasanya gimana? Nut-nut atau putar-putar? Yang nut-nut, dok. Pertanyaan itu sebenarnya dalam rangka untuk menentukan treatment yang lebih spesifik. Apa yang bisa kita petik? Apa yang bisa kita petik? Pendidikan tinggi kalau di dalam tata kelolanya menyajikan sesuatu yang sifatnya generik, jangan berharap akan mampu membangun kesinambungan. Oleh karena itu dalam satu teori, dan ini benar adanya, dalam rangka untuk mengembangkan sustainability pendidikan tinggi, maka salah satu pertanyaan adalah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di daerah itu memerlukan tangan-tangan dingin untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan. Kita sering menyelenggarakan sesuatu, tetapi dampak yang kita pertanyakan itu tidak baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Mbak. Dan semuanya sebenarnya bisa melakukan itu. Maka saya katakan, jangan berpikir kami perguruan tinggi kecil. Bukan berarti perguruan tinggi kecil tidak bisa berkontribusi besar. Ini adalah tanggung jawab. Mas Imam ini kecil. Kerjanya juga dalam ruangan yang kecil. Tetapi produk yang dihasilkan itu bisa menggemparkan. Ini adalah satu proses. Oleh karena itu, Bu Rektor, ada program atau tidak ada program, saya kira Mbak Nindi harus bisa melahirkan Nindi A, Nindi B, Nindi C, dan Nindi yang lain. Ini bukan putri lingkungan, tapi ini adalah prestasi akademik. Prestasi akademik itu memiliki tanggung jawab moral, karena sifat ilmu itu harus diamalkan atau ditularkan. Maka saat ini Mbak Nindi, saya datang di sini dalam rangka untuk mengucapkan selamat kepada Mbak Nindi. Ini adalah dimaksudkan untuk menjadi benih yang subur, yang akan dapat diikuti oleh benih yang lain. Saya meyakini semua orang bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Nindi. Persoalannya adalah mau apa tidak. Untuk mengatakan mau saat ini tidak mudah. Untuk mengatakan bisa saat ini tidak mudah. Saya yakin semua memiliki potensi. Hanya persoalannya bagaimana kita mengeksplorasi potensi yang ada pada dirinya. Bagi mereka yang tidak mampu mengeksplorasi dengan baik apa yang ada pada dirinya, dia lebih suka dan kreatif membuat alasan. Dia lebih kreatif mengeluh, dan dia lebih kreatif menyalahkan orang lain. Orang-orang yang tipologi seperti ini adalah orang-orang yang tidak diharapkan oleh Bu Wakil Wali Kota. Diharapkan ke depan generasi 2045 adalah generasi tangguh yang mampu menunjukkan eksistensi diri. Saya akan cerita sedikit.
Bapak Ibu sekalian, saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam diri kita ini ada potensi yang saat ini sedang ditunjukkan oleh Mbak Nini. Cerita ini saya ambil dari salah satu model pelatihan ketika si instruktur itu ingin melihat apakah anak-anak atau orang-orang ini memiliki rasa percaya diri yang kemudian mampu mengeksplorasi potensi yang ada pada diri. Bentuk tantangannya adalah anak-anak ini, orang-orang ini diharuskan untuk melompat sungai yang kira-kira lebarnya 2,5 sampai 3 meter. Seorang instruktur sudah menjelaskan tentang apa dan manfaat apa yang bisa diperoleh kalau seandainya saudara bisa melompat sungai ini. Akhir cerita, seorang instruktur memanggil satu persatu. Saya memulai saja dari namanya Joni. Joni, Anda dapat giliran pertama sebagaimana yang saya sampaikan pada saudara. Mudah-mudahan Anda sudah paham. Siap, Bapak? Si Joni mengatakan begitu. Siap, Bapak? Ini adalah pekerjaan saya waktu kecil, kalau hanya lompat-lompat. Tetapi kali ini, mohon maaf, saya baru saja sakit. Saya takut nanti sakit saya kambuh. Alasan kan? Instruktur mengatakan, benar, Anda sakit? Iya, Bapak. Oke, Anda minggir. Yang kedua, Doni. Don, Anda dapat giliran yang nomor 2. Siap. Mohon maaf sekali, Pak. Sebenarnya bukan berarti saya tidak bisa. Saya bisa. Tetapi kali ini saya takut kaki saya patah. Alasan lagi kan? Minggir. Yang ketiga, Sony. Sony pun mengatakan, sebenarnya ini tidak lebar, Bapak. Tapi saya sudah dipesani oleh orang tua saya tidak boleh melompat-lompat. Apa yang terjadi? Tiga-tiganya menggunakan alasan. Dan alasan itu sudah menjadi penyakit bagi dirinya yang disebut dengan penyakit ekius, suka berdalih. Pada satu saat 3 orang itu diperintah oleh seorang instruktur. Oke, kalau gitu Anda silakan kembali ke tempat. Kira-kira tempat yang dimaksud itu jarak antara posisi mereka berlatih dengan tempat itu kira-kira 100 meter. Dia jalan bertiga. Di tengah jalan, dalam perjalanan itu ketiga-tiganya kompak karena telah berhasil ngeprank seorang instruktur, bully seorang instruktur dengan bangganya. Padahal saya bohongi, wah menang kita, merdeka kita. Semangatnya dengan sukaria dia telah mengalahkan instruktur dengan ekius yang dibangun. Dia jalan menuju ke tempat. Di tengah perjalanan seorang instruktur melepas anjing dan anjing galak menggonggong berlari, dan tiga-tiganya ini adalah anak yang sangat takut dengan anjing. Tapi yang harus dicatat, satu-satunya cara
untuk dapat menyelamatkan diri, dia harus melompat sungai itu. Anjing mengejar, terus lari kencang, dan kemudian dia bisa melompat tanpa diperintah, dan kemudian anjing balik, dia baru bangkit. Apa sebenarnya? Ternyata dalam hidup kita ini, supaya kita lebih maju, lebih maju, lebih maju, harus mampu meninggalkan penyakit ekius dan menghadirkan anjing-anjing di dalam diri kita. Kalau kita mengatakan tidak bisa, barang kecil pun akan menjadi tidak bisa. Kalau kita mengatakan bisa, meskipun itu besar, pasti bisa. Saya kira ini memerlukan latihan-latihan. Kawan-kawan dari perguruan tinggi, jangan sekali-kali memelihara IQ. IQ seolah-olah benar, tetapi sebenarnya itu adalah mendorong kita jalan mundur. Bukan jalan maju, seolah-olah benar. Itu hanya jalan mundur. Dan berbuatlah +1, +2, +3. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, jangan-jangan kita ini kelihatannya bekerja, tetapi sebenarnya berjalan mundur. Karena hari esok, hari yang akan datang menuntut kita bergerak maju, bukan bergerak di tempat. Saya berharap perguruan tinggi, para mahasiswa yang ada di kota Tomohon ini untuk selalu berpikir kemajuan. Bu Nindi telah memberikan contoh berpikir untuk menjadi yang tidak tertanya. Bu Nindi adalah salah satu representasi dari program yang digagas oleh Pak Menteri Dosen Berdampak. Ini Bapak dan Ibu sekalian, apalagi sekarang mengelola pendidikan tinggi swasta, apalagi itu tidak mudah. Tetapi itu telah kita ketahui sebelumnya bahwa itu tidak mudah. Kalau sudah tahu tidak mudah dan itu kita lakukan, ya jangan mengeluh. Oh, sudah tahu tidak mudah. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Karena kita tahu itu tidak mudah dan kita tahu challenge-nya, kita tahu tantangannya, maka marilah kita hadapi tantangan-tantangan itu. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, tadi juga disebut oleh Ibu Rektor, Bu Wakil Wali Kota, kalau kita belajar dari negara-negara yang maju, tidak usah jauh-jauh. Korea itu merdekanya 2 hari setelah sebelum kita, tanggal 15 Agustus 45. Negara miskin kecil, SDA-nya tidak banyak, sumber daya alamnya tidak banyak. Tetapi bagaimana dia membangun negaranya menjadi kiblat teknologi saat ini? Tidak lain investasi SDM. Dia sekolahkan orang-orangnya di luar negeri dengan mengambil berbagai disiplin ilmu yang memang diperlukan untuk negaranya. Artinya apa? Investasi SDM, investasi pendidikan adalah cara yang paling strategis untuk membangun Indonesia maju. Ada satu lagi di cerita terakhir aja. 2 keluarga, yang satu mendidik keluarganya dengan menyiapkan materi. Dia tidak memberikan pendidikan sedikit pun pada anak itu, pada keluarganya.
tapi orang tua meyakini materi itu akan bisa menyelamatkan anak. Tetapi ada satu keluarga lagi yang dia mendidik anaknya meskipun punya materi tetapi tidak material, tetapi dia investasikan anak-anaknya harus berpendidikan. Dalam perjalanannya yang hanya dibekali dengan materi-materi banyak, berujung dengan bertengkar, berujung dengan ketidakharmonisan. Tapi justru yang dikembangkan dengan pendidikan ini, mereka bisa menambah terhadap kekurangan materi yang dialami. Inilah sebenarnya contoh bangsa Indonesia. Saya kira bukan lagi bangsa yang miskin dari aspek sumber alam yang dimiliki, banyak sekali. Tetapi kita harus sadar dari sisi SDM kita masih kalah. Bapak dan Ibu yang harus ketahui, IQ rata-rata orang Indonesia itu 92. Dan posisinya itu terendah di negara ASEAN. Paling tinggi adalah Singapura, 90, sekian. Kita ini kalah dengan Vietnam, kalah, Malaysia kalah. Angka partisipasi kuliah kita ini pun juga demikian, masih kurang lebih sekitar 32%. Sedangkan negara-negara, kalau kita lihat rata-rata global itu 40%. Pertanyaannya adalah, mampukah kita mengejar negara-negara lain dalam rangka menjadi negara maju? 2045 sebagai tahun emas Indonesia emas akan bisa tercapai kalau SDM Indonesia memang menunjukkan kualitas seperti Mbak Nindi. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat ini ada penyerahan plakat. Kami mengundang Ibu Rektor Universitas Hariputra Indonesia Tomohon untuk ada di podium juga. Ya, ini ada penyerahan plakat dari Unsrit ke Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Silakan untuk Ibu Rektor boleh kembali ke tempat duduk. Dan saat ini ada penyerahan hadiah kepada dosen berdampak dan akan diserahkan oleh Bapak Wamen dan juga mengundang Ibu Astri untuk ada di podium. Unboxing. Unboxing. Ya, mari kita berikan aplaus. Selamat Ibu Nindi. Ya. Selanjutnya dari Paragon Corp oleh Ibu Astri. Mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Oke, tetap ada di podium bersama untuk foto bersama. Smile. Dan kami mengundang juga Ibu Rektor bersama Wakil Wali Kota Tomohon untuk ada di podium. Kita akan foto bersama. Dan juga dari Kepala Lembaga LL Dikti Wilayah 16 untuk ada di podium.
dan juga Ketua Yayasan Dharma Bakti Indonesia Tomohon Ibu Kinior Tuwene untuk foto bersama. Ya, Ibu. Oke, siap. Ya, semangat. Oke. Ya. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hari ini energinya positif, adik-adik Unsri. Saat ini juga kita akan mendengarkan kesan, pesan, bahkan harapan dari dosen berdampak Ibu Nindi Sepang, SPD MPD. Tentunya yang saya hormati Pak Wakil Menteri yang turun langsung ke Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon membawa hadiah untuk apresiasi dosen berdampak. Yang saya hormati juga Ibu Wakil Wali Kota Tomohon yang sudah berkesempatan hadir di kampus kami yang tercinta ini. Yang saya hormati juga Pak Kepala LLDT Wilayah 16 yang sudah 3 hari bersama dengan kami Unsrit mendampingi untuk kedatangan Pak Wamen. Saya juga memberikan penghormatan yang luar biasa buat Paragon yang sudah mempercayakan saya menjadi dosen berdampak terpilih dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Dan tentunya tidak lupa saya memberikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada naungan saya sendiri yaitu Yayasan Dharma Bakti Indonesia Tomohon. Terima kasih banyak Ibu Ketua Yayasan, terima kasih banyak buat Ibu Rektor Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon, dan yang saya hormati seluruh sivitas akademika yang hadir untuk kesempatan di pagi hari ini, seluruh rektor di wilayah LLDT 16 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, rekan-rekan dosen, staf pegawai di Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon, juga adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Pesan dan kesan yang ingin saya sampaikan, kalau mau disampaikan semua dari lubuk hati yang paling dalam, tentunya sampai besok itu nggak bisa diungkapkan. Karena memang syukur yang sangat mendalam saya bisa mendapatkan apresiasi ini, karena saya pikir saya sebagai dosen hanya menjalankan Tridharma saja. Jadi apapun ilmu yang saya miliki, saya terapkan dalam Tridharma, baik dalam pengajaran saya, penelitian saya, juga dalam pengabdian saya. Saya tidak mengharapkan hal yang lebih, saya ingin menerapkan inovasi yang saya miliki, saya ingin memberikan dampak nyata bagi seluruh warga Indonesia, khususnya yang ada di Sulawesi Utara, apalagi yang menjadi target kegiatan pengabdian saya, khususnya pengabdian kosa bangsa di daerah 3T itu di Pulau Tagulanda. Jadi kemarin itu yang menjadi target, saya ceritakan sedikit mungkin, itu akibat erupsi Gunung Ruang. Jadi akibat erupsi Gunung Ruang ini, Desa Baho yang menjadi lokasi mitra kami memang sangat hancur. 80-90% itu hancur. Jadi kami ingin menerapkan apapun inovasi yang kami miliki dari Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon untuk memberikan dampak nyata yang berkelanjutan bagi mitra kami di Pulau Tagulanda. Sangat bersyukur bagi saya sendiri, waktu kemarin itu seminar hasil kosa bangsa di Makassar saya mendapatkan peringkat 2, dan untuk kesempatan kali ini yang luar biasa sekali langsung dibawa oleh Pak Wakil Menteri, saya mendapatkan apresiasi sebagai dosen berdampak. Dan ini merupakan hadiah yang terindah juga, karena kemarin saya berulang tahun. Dan kalau di kampus sendiri saya memang dikenal sebagai dosen
dosen yang tidak suka serius dalam mengajar maupun dalam bekerja. Bisa ditanyakan ke rekan-rekan semua. Karena saya selalu melakukan segala sesuatu itu, saya tidak mau membebani orang lain. Jadi saya selalu melakukan segala sesuatu dengan hati, karena saya selalu menanamkan satu kata yang saya pernah baca itu, ketika saya melakukan segala sesuatu itu harus berbuat dengan hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi itu yang selalu saya tanamkan untuk diri saya. Saya melakukan segala sesuatu dengan hati, dan itulah bukti nyata segala sesuatu yang saya lakukan, baik dalam dunia pendidikan maupun dalam keseharian saya. Dan saya sangat memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini hadiah ulang tahun yang terindah untuk saya. Dan untuk mungkin tidak usah panjang lebar lagi, karena fokus kita di sini menyaksikan Pak Wamen yang bukan saya. Karena teman-teman Muslim sudah bosan melihat saya, karena saya di Muslim sudah 9 tahun Pak Wamen. Ya, mungkin saya juga ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya. Ini bukan karya saya sendiri. Saya melakukan kegiatan Tridharma itu tentunya di bawah naungan Yayasan Dharma Bakti Indonesia Tomohon, Universitas Sriputra Indonesia Tomohon, dan saya berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk tim saya di Tagulandang kemarin, ada Mer Aprili dan Mem Priska. Oh, ada juga. Terima banyak selalu memberikan dukungan untuk saya, dan walaupun tidak ada di sini, untuk tim pendamping saya di Universitas 11 Maret, ada Prof. Oki, Prof. Syamsul, dan Prof. Joko Rianto. Sekali lagi mungkin saya tidak bisa berkata-kata panjang lebar karena gugup. Mungkin itu saja dari saya. Marilah kita sebagai Sivitas Akademika, kita terus mengabdi untuk negeri, kita memberikan dampak yang nyata untuk dunia pendidikan. Terima kasih. Terima kasih kembali disampaikan kepada Ibu Nindi. Mohon tetap di sini Ibu, dan Bapak Ibu sekalian, saya undang semua berdiri. Kita akan foto bersama dengan Ibu Nindi. Untuk fotografer ada di podium. Jadi kita ambil foto dari atas. Nanti Ibu Nindi di tengah. Pasang gaya semua. Mari. Satu, dua, tiga. Oke. Izin, 1, 2, 3. Sekali lagi izin, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya Bapak Ibu, silakan kembali duduk. Hari ini telah selesai. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam acara ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Tetap tahan dulu bersama dengan Pak Imam Santoso dan Ibu Astrid juga dari tim Paragon. Dengan tim Paragon juga bisa foto bersama.